Mengapa Mas Rusli memilih saya? Padahal dulu Mas Rusli sama sekali tidak mengenal saya. Aku melihat sesuatu yang tersembunyi pada dirimu. Kau jujur dan cerdas. Matamu bersih dan tidak liar seperti yang lain-lain. Aku yakin kau bisa dibina menjadi wanita yang berkemampuan. Jawab Rusli kemudian perlahan. Debu dan Mutiara, karya Tuti Nonka, narator Hanifah Abu Marzuki. Mirah membuka laci di bagian bawah rak, mengeluarkan beberapa gulungan desain yang dibuat pada kertas berukuran 70 x 70 cm. Dibentangkannya desain itu di samping kain contoh. "Silahkan duduk, Pak." Mirah tersenyum ramah kepada direktur produksi itu. "Saya menyesal terpaksa membuat Pak Edi kesal karena harus mengulangi pencelupan model desain ini. Mari kita lihat warna pada desainnya. Birunya ini, Pak. Lebih cerah, bukan?" Saya mencoba menggunakan Procion, zat warna reaktif. Edi berkata. Digeleng-gelengkannya kepalanya dengan muka kesal. "Saya kira hasilnya akan lebih baik. Kalau begitu, kita pakai zat warna yang sudah biasa saja. Diaseliton mungkin, atau Resolin." "Zat warna jenis apa itu?" Mirah bertanya. "Dispersi." "Baiklah, Pak Edi lebih tahu soal itu. Oh ya, desain yang baru sudah diproses. Sedang dikelantang." "Baiklah, terima kasih, Pak." Edi menggulung model desain yang salah itu dan membawanya keluar. Mirah berdiri, membuka pintu yang menghubungkan ruang itu dengan ruang kerja Rusli, dan pergi ke mejanya sendiri. Diambilnya sebuah map berwarna hijau dari filing kabinet di belakang kursinya, diperiksanya lagi sebentar. "Untuk periode 6 bulan mendatang, kelihatannya kita akan divisit," ia berkata. Rusli mengangkat muka dari kertas-kertas yang sedang dipelajarinya. "Bulan apa kita ilikuit?" "Februari dan Maret." Mirah menyahut sambil memberikan map itu kepada Rusli. Rusli memeriksanya dengan teliti. "Mungkin pembelian mesin pintar itu bisa kita tunda." Mirah mencoba menyampaikan pendapatnya. Rusli menggeleng. "Tidak mungkin. Mesin pintar baru sangat kita butuhkan untuk menaikkan produktivitas. Kalau tidak, semester berikutnya kita akan terus-menerus ilikuit dan sukar untuk mengatasinya. Coba bawa kemari neraca penjualan." Mirah mengambil data yang diminta Rusli dari filing kabinet. Rusli mempelajarinya selama beberapa saat. "Katakan pada Ais, besok kita adakan rapat dengan staf marketing." Mirah mengangguk. Ditekannya tombol dan gadis manis tadi muncul kembali di hadapannya. "Sampaikan pada Pak Rianto, besok akan diadakan rapat bersama stafnya." Mirah berkata. "Baik, Bu. Jamnya?" "Kurasa jam 9, Mas Rusli." Mirah menoleh kepada Rusli, minta persetujuan.
Ya, Rusli mengangguk. Ais mengangguk dan menghilang di balik pintu. 1:10. Sudah saatnya untuk istirahat dan makan siang. Diangkatnya wajahnya kepada Rusli. Lelaki itu masih sibuk menekuni kertas-kertas di hadapannya, sama sekali tak menengok ke waktu. Mirah menunggu sambil membolak-balik laporan yang bertumpuk di mejanya. 1 bundel berkas capital budgeting, hasil rapat staf manajemen seminggu yang lalu. Mirah tidak berani menyusun perencanaan sepenting itu sendiri. Sebab kalau ia salah membuat forecasting, perusahaan mereka bisa ambruk. Tetapi bagaimanapun juga, apa yang dicapainya sekarang benar-benar merupakan suatu lompatan panjang yang tak pernah terbayangkan bagi seorang wanita yang berasal dari segala keterbelakangan seperti dirinya. Ia gadis desa, hanya tamat sekolah dasar, dan tak pernah tahu apa-apa selain menjadi wanita dan istri. Sesudah itu, nasibnya bahkan jatuh ke dunia kelam yang tanpa harapan. Ia adalah manusia yang terbuang, yang tersingkir dari tata kehidupan masyarakat. Kesedihan demi kesedihan, kehilangan demi kehilangan, dan penderitaan demi penderitaan menyulam perjalanan hidupnya menjadi untaian luka yang panjang. Tapi dari untaian luka itu pula lah, ia kini mendapatkan segala kemuliaan yang hanya dimiliki oleh satu dari sekian ratus ribu wanita. Ia bersuami pria terpandang. Ia memiliki saham 20% pada sebuah pabrik tekstil yang cukup besar. Dan ia ikut mengendalikan jalannya perusahaan itu sebagai wakil suaminya. Lebih dari semua itu, ia kini seorang wanita yang memiliki kemampuan, memiliki kepandaian, dan memiliki pengetahuan. Dari Hotel Garuda, Rusli membawa Mirah ke Purwokerto. Ia memiliki rumah di sana yang ditunggui oleh seorang lelaki tua, bekas pembantu ayahnya ketika masih hidup. Sekali-sekali, ketika letih dengan pekerjaan dan ingin sendirian, Rusli datang ke rumah itu untuk 1-2 hari. Pak Komar, lelaki tua yang dipercayainya merawat rumah itu, akan melayani segala kebutuhannya dengan penuh kepatuhan. Coba tulis namamu dan bikin tanda tangan. Itu kalimat pertama yang diucapkan Rusli setiba mereka di Purwokerto. Mirah menganga. Hampir 10 tahun ia tak pernah lagi menulis. Sejak ia tamat dari sekolah dasar, yang pada zamannya disebut sekolah rakyat, dan harus membantu simboknya turun ke sawah. Nasib paling baik yang bisa dicapai anak Mbok Surip, sebab sesudah ayah Mirah tiada, adik-adiknya tak ada yang bisa menamatkan SR. Tak ada biaya dan semua harus dikerahkan untuk bekerja mencari makan. Lagi pula, untuk apa anak perempuan sekolah? Biar pandai membaca, kalau tidak bisa bikin sambal, ya tidak akan ada yang mau menikahi. Semua orang berpikir demikian. Dan tanda tangan, kapan pula ia pernah tanda tangan? Hanya 2 kali ketika menandatangani ijazah SR yang sekarang entah di mana, dan ketika membubuhkan coretan namanya pada surat nikah yang sekarang entah di mana pula. Ia yakin kedua tanda tangan itu tidak sama, dan sekarang salah satunya pun ia tak ingat lagi.
Mirah menggenggam bolpoin yang diberikan Rusli erat-erat. Dan dengan kaku serta sedikit gemetar, dituliskannya namanya sebaik mungkin. Tak urung, huruf bengkok ke sana kemari dan naik-naik ke puncak gunung. Apa boleh buat? Rusli memperhatikan nama yang ditulis Mirah dengan kening berkerut. Itu bukan namamu yang sekarang. Namamu sekarang Dewi Mutiara. Ingat, Rusli berkata. Dingin dan mencengkeram bulu kuduk. Mirah terperanjat. Sejak ia belajar menulis pertama kali, ia menulis namanya Sumirah. Dalam bentuk huruf yang ia kenal nama itu sebagai namanya. Ia tak pernah merasa dirinya bernama Dewi Mutiara yang betapa terlalu indahnya. Dan Rusli berapa kali pula memanggilnya dengan nama itu. Mirah mengangkat wajahnya. Lelaki di depannya kelihatan muram dan kecewa. Mendadak Mirah merasa amat takut. Kalau lelaki itu kecewa, kalau lelaki itu membuangnya kembali ke jalan, Gusti. Mirah menggigil oleh bayangan nasib buruk yang akan kembali mencengkeramnya bila ia lepas dari Rusli. Maafkan saya sudah lama tidak menulis, tapi saya akan belajar. Tidak akan lupa lagi. Ia berbisik terbata-bata. Rusli memandangnya beberapa saat. Mata elangnya sedikit bersinar oleh kegembiraan. Bagus. Kau hanya bisa mencapai sesuatu kalau kau punya kemauan untuk mencapainya. Kau mau jadi orang pintar, jadi orang yang berpengetahuan? Ya. Mirah menjawab dengan dada meledak oleh kegembiraan. Jadi orang pintar dan tidak kembali ke lumpur. Pertama, kau harus berlatih menulis dengan baik. Kalau sudah bisa menulis dengan baik, tidak sukar membuat tanda tangan. Kau juga harus mahir dengan angka-angka. Coba hitung ini. Rusli menuliskan suatu penjumlahan terdiri dari 3 angka. 293 ditambah 486. Mirah mengamati angka-angka itu dengan cermat. Ingatan ketika ia duduk di bangku sekolah dan mengerjakan hitungan di papan tulis tergambar kembali dengan jelas. Ini bukan hitungan yang sulit. Dengan cepat ia menuliskan hasilnya, 779. Sekarang ini, Rusli menuliskan perkalian dan pembagian. 25 kali 25 ditambah 355. Mirah memeras otak sebentar. Ini pun sudah dikuasainya dulu. Kau pernah diajar hitungan persen? Rusli bertanya. Wajahnya tetap dingin dan datar seperti biasa, tetapi matanya bersinar gembira. Mirah mengangguk ragu-ragu. Ia sudah lupa hitungan persen. Tapi, masa tidak bisa ingat lagi? Rusli membuat 5 hitungan sekaligus. Hitungan persen yang disusun dalam penjumlahan 3 ganda. Nomor 1, 10% kali 1.500 ditambah 20% kali 1.000 ditambah 25% kali 800. Kali ini Mirah harus memeras otak. Persen berarti per 100. Jadi
1415. Untuk pertama kalinya, Rusli tersenyum. Hanya senyum tipis, tapi senyum tipis orang seperti dirinya sangatlah luar biasa. Bukan luar biasa bagi Rusli, tapi bagi orang yang dapat membuatnya tersenyum. Kau pintar, cuma tak sempat belajar banyak, Rusli memuji. Mirah tunduk dengan tersipu-sipu. Dadanya serasa mau meledak oleh kegembiraan dan rasa bangga yang meluap. Ketika masih sekolah, ia memang tidak pernah menemui kesulitan dalam berhitung atau pelajaran apapun. Pintar. Betapa menyenangkan pujian itu. Lebih menyenangkan daripada cantik atau apapun. Semua gadis-gadis Bu Neri cantik. Tapi siapa yang pintar? Siapa yang bisa menghitung dengan cepat dan betul seperti dia? Tidak ada. Mereka hanya bisa menghitung uang sekian kali 300 atau 400 rupiah, tergantung tarif mereka. Rusli tinggal selama 2 hari di Purwokerto. Pada hari kedua, diberikannya 5 buah buku kepada Mirah. Buku administrasi, civics, ilmu bumi Indonesia, ilmu bumi dunia, dan buku ilmu alam. Semuanya buku pelajaran untuk SMP. Pelajari semuanya baik-baik. Kau harus mengerti betul sampai bisa menceritakannya kembali tanpa membaca. 2 minggu lagi, aku kesini untuk melihat hasil belajarmu, kata Rusli ketika memberikan buku itu. Mirah mengangguk. Diperhatikannya buku-buku itu. Buku pelajaran SMP. Jadi kalau ia bisa menguasai buku itu dengan baik, ia akan sama pandai dengan anak SMP. Tak ada seorang anak pun di desanya bisa sekolah setinggi itu, apalagi anak perempuan. Mirah belajar dengan semangat menyala-nyala. Ia harus jadi orang pintar, sebab orang berpengetahuan dihargai dan berguna. Sebab orang pandai tidak mudah terjerumus. Sebab orang yang memiliki kemampuan mudah mencari uang. Dan sebab Rusli menghendakinya jadi orang yang pintar. Rusli terus menambah buku-buku yang harus dibaca Mirah. Ilmu hayat, ekonomi, sejarah Indonesia, sejarah dunia. Mirah menemukan sesuatu yang sangat mengasihkan. Sesuatu yang selama ini tak pernah diketahuinya. Ia sangat menyukai buku-buku ilmu bumi dan sejarah dunia. Dari situ, ia bisa melihat betapa luasnya dunia, betapa beragamnya cara hidup manusia, betapa mengagumkan hasil karya mereka, dan betapa menggentarkan kerusakan yang bisa mereka ciptakan. Kekejaman dan ketamakan ada di mana-mana. Juga keagungan dan kemuliaan muncul di setiap tempat. Betapa mencengangkan kebudayaan manusia yang ada di Mesopotamia, Bizantium, Yunani, Tiongkok, Cordoba, dan entah di mana lagi. Betapa hebat tokoh-tokoh seperti Kubilai Khan, Napoleon, Otto von Bismarck, Hitler, Churchill, Roosevelt, de Gaulle, Lenin. Betapa ingin dikunjunginya Grand Canyon di Colorado, Arc de Triomphe di Prancis, Menara Pisa di Italia, Sphinx di Mesir. Sebuah dunia telah terbuka pada dunianya yang sempit dan tertutup. Kini ia menjenguk keluar, memandang sepuas-puasnya, menghirup udara sebebas-bebasnya.
menyerap cahaya sebanyak-banyaknya. Ia lahir untuk kedua kalinya, seorang bayi yang sempurna dan gemilang, yang akan tumbuh, bergerak, dan berkembang menjadi mutiara. Dewi Mutiara, itulah dirinya. Tetapi Rusli, lelaki yang telah membuka kulit tiram dan mengambil mutiara di dalamnya, tetap misterius dalam kediamannya. Sudah setengah tahun lebih Mirah tinggal di rumahnya di Purwokerto. Tetapi lelaki itu tak pernah bicara tentang pernikahan yang sudah dijanjikannya. Lelaki yang mengharuskan Mirah membaca koran setiap hari itu hanya berbicara tentang buku yang harus dibaca Mirah, film yang harus ditontonnya, dan masakan yang harus dikuasainya. Dan kata-katanya selalu singkat serta efisien. Kecewalah orang yang mengharap Rusli mengobrol atau bergurau dan tertawa tergelak-gelak. Dunia lelaki itu adalah dunia yang serius, disiplin, dan penuh kerja keras. Mirah mulai dijalari perasaan risau. Urungkah niat Rusli untuk menikahinya? Ataukah ada wanita lain yang sepanjang perjalanan hidupnya terhormat, yang menjadi pertimbangan lelaki itu? Mirah teringat percakapannya dengan Rusli beberapa bulan berselang, ketika lelaki itu datang ke Purwokerto seperti biasa. Mengapa Mas Rusli memilih saya? Padahal dulu Mas Rusli sama sekali tidak mengenal saya. Ia mengucapkan pertanyaan itu setelah mempertimbangkannya selama 2 hari. Rusli tidak segera menjawab. Melihat kepada Mirah pun tidak. Hanya dahinya sedikit berkerut, menandakan ia tidak sedang melamun. Aku melihat sesuatu yang tersembunyi pada dirimu. Kau jujur dan cerdas. Matamu bersih dan tidak liar seperti yang lain-lain. Aku yakin kau bisa dibina menjadi wanita yang berkemampuan. Jawab Rusli kemudian perlahan. Tetapi mengapa saya? Seorang pelak, aku tidak suka kau menyebut-nyebut kembali kata itu. Rusli menukas dengan tajam. Mirah terdiam dengan hati kuncup. Rusli amat membenci dunia hitam. Lelaki itu melarang Mirah berpikir atau melakukan sesuatu yang berhubungan dengan lingkungan pelacuran, betapapun itu dilakukan tanpa bermaksud apa-apa. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.